warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Ahmadi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas atau PTK. Apa sih yang dimaksud dengan PTK? PTK merupakan sebuah penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melaksanakan refleksi pada proses pembelajaran. PTK ini juga dapat dikatakan proses penyajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang sudah terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Lalu, kenapa PTK atau penelitian tindakan kelas ini perlu dilakukan? Karena PTK ini merupakan bentuk upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Karena tujuan dari PTK ini sendiri yang pertama yaitu memperbaiki mutu. Mutu siapa yang diperbaiki? Yaitu mutu dari peserta didik atau kualitas peserta didik. Lalu yang kedua dapat mengatasi masalah pembelajaran. Ketika dalam proses pembelajaran terjadi masalah, misalnya seperti ada peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin ada yang salah pada metodenya, mungkin ada yang salah dengan modelnya. Dengan adanya PTK, maka kita akan memilih metode model mana yang sesuai agar supaya peserta didik lebih aktif. Lalu tujuan yang ketiga itu meningkatkan profesionalitas pendidik. Dengan dilakukannya PTK, maka profesional pendidik itu dapat meningkat, lalu dapat menumbuhkan kembangkan budaya akademis. Itulah kenapa perlunya dilakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian, apa sih perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian-penelitian lainnya? Perbedaannya yaitu yang pertama, pada penelitian tindakan kelas, itu dilakukan oleh guru kelas itu sendiri, sedangkan pada penelitian lainnya itu dilakukan oleh orang luar. Lalu perbedaan yang kedua, PTK itu dilakukan di ruangan kelas. Yang dimaksud dengan ruangan kelas itu tidak mesti ada meja, tidak mesti ada kursi, tidak mesti ada papan tulis. Namun misalnya pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada Zoom meeting atau grup WA atau di luar lingkungan sekolah. Itu masih termasuk ruangan kelas, asalkan masih terjadi proses pembelajaran. Sedangkan pada penelitian lainnya itu dilakukan di luar pembelajaran. Lalu perbedaan yang ketiga, pada PTK, ukuran kerepresentatifan sampel itu tidak menjadi masalah. Sedangkan pada penelitian lainnya, misalnya kuantitatif, sampel itu harus representatif atau dapat mewakili sebuah populasi. Lalu perbedaan yang keempat, PTK itu tidak formal, sedangkan penelitian lainnya itu formal. Perbedaan yang kelima, pengembangan instrumen PTK tidak terlalu kaku, karena yaitu tadi PTK itu tidak formal, dan pada PTK itu tidak perlu ada validasi atau uji reliabilitas. Sementara pada penelitian lainnya harus ada validitas atau uji reliabilitas. Lalu ada perbedaan yang keenam, dalam PTK tidak harus ada hipotesis, sedangkan pada penelitian lainnya mungkin harus ada syarat hipotesisnya. Lalu perbedaan yang terakhir, pada PTK itu mampu memperbaiki proses pembelajaran. Mungkin penelitian yang lain juga bisa mampu memperbaiki proses pembelajaran, namun tidak secara langsung memperbaiki praktik pengajaran atau praktik pembelajaran. Kemudian, apa sih manfaat PTK bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah? Nah, manfaat PTK bagi peserta didik yaitu peserta didik mampu menyelesaikan kesulitan dalam belajar. Lalu manfaat bagi pendidik yaitu pendidik memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran dan akhirnya kinerja pendidik secara bertahap meningkat secara profesional dan tingkat kepercayaan diri pendidik menjadi lebih kuat. Lalu manfaat bagi madrasah atau manfaat bagi sekolah itu apa sih? Yang pertama yaitu dapat memiliki guru yang hebat, yaitu yang guru yang sudah profesional itu tadi. Lalu sekolah juga bisa meningkatkan kualitas dengan adanya guru-guru yang sudah profesional, guru-guru yang sudah hebat atau pendidik-pendidik yang sudah profesional itu tadi. Dengan kedua hal tersebut, maka sekolah juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, maka masyarakat percaya untuk menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Penelitian tindakan kelas itu memiliki prinsip, di mana pada penelitian tindakan kelas itu, situasi yang terjadi itu secara nyata di ruangan kelas, dan terjadi siklus yang berkelanjutan. Pada PTK ini, itu terjadi untuk menyempurnakan misalnya menggunakan model, pendekatan, strategi, ataupun media, itu disempurnakan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian pada PTK ini ada sasaran. Siapa sih sasaran pada penelitian tindakan kelas? Yaitu yang pertama ada peserta didik, lalu yang kedua ada pendidik, lalu ada mata pelajaran, sarana prasarana, hasil belajar. Hasil belajar ini termasuk dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu ada lingkungan. Lingkungan ini dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan di masyarakat. Itulah sasaran dari penelitian tindakan kelas. Kemudian ketetapan siklus pada penelitian tindakan kelas itu sebenarnya tidak pasti, akan tetapi sangat disarankan pada PTK ini terjadi 2 siklus, di mana satu siklus itu minimal 2 pertemuan, supaya ada pembeda antara penelitian tindakan kelas dengan proses pembelajar biasanya. Siklus pada penelitian tindakan kelas itu yang pertama ada pra-PTK. Pada pra-PTK itu yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dimaksud adalah ada masalah apa sih pada dunia pendidikan, misalnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi kurikulum merdeka. Lalu yang kedua ada analisis masalah berkaitan dengan
Misalnya berkaitan dengan metode atau strategi, lalu kita pilih masalah mana yang paling urgent. Dari hal tersebut, yang ketiga, maka kita dapat merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis tindakan. Yang kelima, mengajukan izin PTK, misalnya izin kepada sekolah, atau kepala sekolah, atau kepada guru kelas untuk dijadikan sebagai kolaborator. Yang kedua yaitu perencanaan PTK. Pada perencanaan PTK itu yang pertama menyusun RPP atau modul ajar. Yang kedua menyusun LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga mengembangkan instrumen evaluasi. Yang keempat menyusun instrumen observasi. Setelah dilakukannya perencanaan, yang ketiga maka itu dilakukanlah pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini rencana yang sudah kita siapkan maka dilaksanakan oleh pendidik. Nah, rekan kolaborator itu berperan sebagai observer. Setelah dilakukannya pelaksanaan, maka dilakukanlah observer. Nah, observer ini itu tugasnya melakukan pengamatan, baik dari aktivitas pendidik ataupun aktivitas peserta didik. Setelah dilakukannya observasi atau pengamatan itu tadi, yang terakhir yaitu dilakukannya lah refleksi. Nah, observer ini bertugas untuk memberikan masukan atau saran yang sudah dia amati. Entah itu metodenya masih perlu diperbaiki, ataupun strateginya masih perlu diperbaiki. Itulah tugas observer dan pentingnya dilakukan refleksi. Itulah konsep dasar dalam PTK atau dalam penelitian tindakan kelas. Sekarang kita bahas judul tentang penelitian tindakan kelas. Dalam judul PTK itu harus mengandung 3 unsur, yaitu what atau apa, who yaitu siapa, lalu how bagaimana. Nah, what yang dimaksud adalah apa yang mau ditingkatkan, lalu yang who yaitu siapa yang akan ditingkatkan, dan how bagaimana cara kita meningkatkan. Berikut ini adalah contoh dari judul PTK atau penelitian tindakan kelas. Judulnya yaitu peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika materi persamaan kuadrat melalui pembelajaran kooperatif metode Jigsaw di MTS Negeri 10 kelas 8 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Mana yang what-nya, mana yang who-nya, dan mana yang how-nya. Yang what itu apa yang mau ditingkatkan, yaitu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika materi persamaan kuadrat. Lalu siapa yang akan ditingkatkan, yaitu peserta didik MTS Negeri 10 kelas 8 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Dan bagaimana cara kita meningkatkan, yaitu dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif metode Jigsaw itu tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.